Halo semua, kembali lagi di Kata Demi Kata Podcast bersama saya Ezra dan saya mengundang salah satu teman kampus, teman Betul. kampus bernama Noel Bagus. Noel Bagus bisa memperkenalkan diri dulu. Halo teman-teman, bukan teman saya sih, pendengar dari podcast ini. Perkenalkan tadi udah sempat dikenalkan juga. Saya Noel. Tidak bisa dibilang teman kampus sih, karena saya baru jadi mahasiswa pun Mas Ezra sudah punya anak dua ini. Terlalu melebih-lebihkan ya. Kebetulan sekarang kami berdua berdinamika di salah satu organisasi yang Iya, sama ya. benar. Dan kebetulan Mas Ezra itu atasan saya. Itu aja ya Mas ya. Saya semester 5. Iya, oke Noel semester 5. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai aja Noel di sini. Jadi kan aku itu sering lihat di story Instagrammu, kamu itu berlatih nih, atau berlatih atau bermain piano atau keyboard. Itu piano atau keyboard sih? Itu adalah piano digital Mas. Piano Ya, digital. Itu kayak gimana piano digital itu? jadi perbedaan sejauh apa yang aku tahu aja ya Mas, karena aku juga sangat baru di industri musik. Iya. Apa yang bisa dikatakan keyboard itu salah satu indikatornya bisa dilihat dari jumlah tutsnya. Kalau piano itu kan jumlah oktavnya aku lupa berapa. Tapi yang penting lebih banyak karena saya main ya main aja nggak ngitungin gitu. Sementara kalau keyboard itu versi lebih sedikitnya. Tapi kalau di keyboard sendiri biasanya ada banyak plugin-pluginnya. Contohnya ada back sound dangdut gitu. Terus ya kayak gitu. Sementara kalau piano itu adalah versi digital dari piano asli gitu. Paham. Gitu. Jadi tidak ada fitur-fitur tambahan yang seperti itulah. Oke. Jadi piano pun terbagi dua ya, piano digital dan piano akustik. Betul. Betul ya, piano akustik ya. Kalau piano akustik yang besar-besar gitu nggak sih? Iya, betul. Oke, yang setahu kamu deh, kalau ya piano akustik itu biasanya di film-film Betul. banyak tuh yang lihat terus dia main dan segala macam. Itu harganya berapa sih? Wow, itu 7 digit atas Mas. Masa? Itu setahu saya 7 digit itu 7 itu berarti puluhan juta ya. Oke, Itu iya. adalah entry point-nya. Itu paling basicnya Entry ya. itu basic Basic ya. banget udah 7 digit. Iya, sementara pasti dari semua jenis instrumen kan ada versi high end-nya ya. Iya, versi profesional ya. Tidak usah dibayangkan harganya ya, seperti itu. Tapi tidak melulu digital piano itu juga murah. Memang starting point-nya itu harganya lebih rendah, tapi kalau dicari yang lebih mahal juga ada dan banyak. Oke, merek-merek terkenal juga gitu ya. Betul sekali. Oke, terus kamu udah berapa lama bermain digital piano ini? Bermain piano sendiri, aku bisa dibilang sebagai orang yang telat kenal instrumen musik gitu Mas. Telat gimana itu? Karena apa ya? Untuk jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain ya, yang udah mahir itu mereka memulai musik di usia sangat kecil gitu. Seperti SD. Bahkan TK pun ada. Ya, salah satu faktor utama kenapa mereka memulai itu adalah paksaan orang tua. Tapi ya itu benefitnya tinggi sekali. Meskipun dipaksa, sejauh mana aku tanya ke teman-temanku yang lain, mereka juga enjoy aja dan paksaan dari orang tua itu membuahkan hasil gitu loh. Dan sementara saya itu ternyata setelah mempelajari musik selama kurang lebih 2-3 tahun, 2-3 tahun, ternyata senang dan berharap bisa memulai lebih awal gitu, lebih kecil gitu. Ya gimana Mas? Enggak, kenapa kamu berharap memulai ini dari kecil? Oh, itu gimana ya Mas ya? Kalau boleh ngangkat salah satu mata kuliah yang saya ambil di psikologi yaitu stimulasi perkembangan anak dan remaja ya. Konsep mendasarnya kan ada terminologi tentang golden age ya. Di mana fase usia kritis ketika anak itu distimulasi oleh sesuatu, daya tangkapnya itu lebih cepat jika dibandingkan anak itu sudah usia dewasa. Nah, saya berasumsi wah, ternyata mungkin kalau saya memulai lebih awal pemahaman saya terhadap konsep-konsep tertentu itu bisa lebih matang gitu loh Mas. Dan kalau secara konsisten saya lakuin terus, mungkin di usia 20-21 udah jago saya itu. Udah maestro ya? Iya, dan kalau saya kan suka bermain piano, otomatis tahu beberapa figur leadingnya gitu ya. Ya, figur leadingnya itu kurang lebih memiliki pola yang sama. Mereka memulai di usia muda.
semuanya kayak gitu. Iya. Seperti itu ya. Sangat masuk akal ya. Mas kan juga berdinamika di psikologi ya. Pasti tidak asing dengan terminologi itu ya. Ya, aku paham memang golden betul. age itu. Cuma yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita merasa minder dong kalau kita udah melewati golden age. Dan ketika kita baru menemukan passion juga waktu remaja atau dewasa awal. Betul Mas ya. Salah satu prinsip hidup saya itu adalah membandingkan dengan diri sendiri saja Mas. Menjadi channel motivasi, tapi seperti itu Mas ya. Walaupun progresnya dikit demi dikit, tapi ya tidak apa-apa lah gitu. Oke. Dan kamu emang maksudnya cuma satu instrumen ini aja, cuma digital piano atau ada instrumen lain? Apa ya? Awal mula saya kenal musik itu dari gitar, Mas. Karena gitar itu kan bisa dibilang instrumen yang sangat paling mudah diakses kan. Iya benar. Kita ke burjo ada yang gitar, aku pinjem dong. Di pos ronda pasti bawanya gitar, kan tidak mungkin mereka bawa grand piano seperti itu ya Mas ya. Ya. Atau drum ya. Iya. Waktu itu tongkrongan terus ada yang main lagunya Peter Pan yang semua tentang kita dong teng. Wah itu menarik sekali dan kebetulan kok apa ya di SMA sendiri untuk teman saya yang megang instrumen musik kok dikelilingi oleh perempuan itu kan jadi motivasi eksternal juga. Wah keren juga nih kalau aku bisa main musik itu motivasi sekundernya ya Mas. Tapi ya sederhananya kenapa saya mulai main musik karena mendengar otomatis pengen memainkan gitu aja sih Mas. Yes, gitu. Gitar. Cuma waktu itu kamu pengen mainnya gitar dulu atau aku langsung pengen piano aja? Saya awalnya itu gitar. Iya. Kenapa gitar? Ya itu karena mudah diakses. Tapi setelah mengenal musik lebih dalam, saya jadi suka. Biasanya kalau belajar gitu kan cari instrumental kan. Kadang klasik, saya dengerin musik klasik, wah ini juga asik banget buat didengerin. Terus otomatis pengen aku pelajarin juga Mas. Tapi nggak kesampaian karena minat dari lagu yang saya dengarkan juga beda. Sekarang lebih seneng denger lagu jazz dan arahnya pengen ke situ juga Mas. Kalau lebih ke jazz ya artinya ya. Tapi kalau biasanya kan orang yang memainkan instrumen musik pasti sering mendengarkan musik. Betul. Nah, selain aliran jazz, kamu seringnya mendengarkan aliran apa lagi dalam musik? Jazz aja. Cuma jazz aja. Iya. Kamu enggak kayak apa ya Mas ya? Karena apa ya? Saya itu konsumsinya bukan konsumsi ya, lebih kalau disuruh main alat musik itu disuruh mainin lagu zaman sekarang. Jadinya otomatis saya juga harus mendengarkan lagu-lagu yang zaman sekarang juga. Indo pop gitu, bahkan barat pop, tidak melulu jazz. Tapi kalau apa ya tanpa paksaan dan baru sendiri seringnya dengerin jazz. Oh, paham. Ya, tapi ya kuping saya bisa dibilang cukup versatile sih. Mau dengerin genre apa aja bisa. Saya dangdut juga dengerin. Pokoknya cukup versatile. Gitu. Berikutnya adalah menurutmu kamu udah seberapa nih skillmu dalam main digital piano? Wah, Mas, gimana ya Mas? Kalau ini 3 tahun kan, at least kamu udah 2-3 tahun. 2-3 tahun kan latihannya. Gimana ya Mas? Kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, yang jelas progres saya juga udah lumayan meningkat gitu Mas. Tapi semakin saya mendalami instrumen ini, saya jadi semakin tidak tahu gitu. Semakin tidak tahu. Iya, kan berarti apa ya? Ketika kita mempelajari sesuatu secara mendalam kan berarti konsep baru yang muncul itu kan juga tambah banyak loh. Jadi karena saya semakin dalam jadi pengen mempelajari banyak hal gitu. Ya masih sangat jauh dan saya belum bisa mendefinisikan diri saya sebagai pianis jazz. Karena apa ya? Memang masih sangat jauh hal yang perlu saya pelajari. Bahkan tantangan terbesar saya dalam mempelajari piano sekarang adalah konsistensi Mas. Karena apa ya? Ya karena belajar itu kan adalah hal yang sangat susah ya Mas. Nah ini ada sebuah miskonsepsi dari orang yang biasanya main musik. Gimana tuh? Ada orang bilang aku udah main piano 7 tahun tapi kok progresnya nggak ada gitu. Gitu-gitu aja. Iya gitu-gitu aja stuck. Nah itu ada hal yang membedakan antara main dan latihan gitu. Gimana itu? Kalau main itu adalah
mengaplikasikan apa yang sudah kamu tahu. Sementara latihan itu adalah mempelajari sesuatu yang kamu belum tahu. Paham nggak, Mas? Paham. Ya, kalau kamu menggunakan ilmu yang sudah kamu kuasai secara terus-menerus, walaupun itu 10 sampai dengan 15 tahun, progresnya kan nggak mungkin signifikan ya. Iya, karena itu aja gitu. Sementara kalau latihan kan menambah ibaratnya kosakata baru dalam musik. Ya itu memang harus latihan. Itu adalah miskonsepsi yang besar dan sering banget teman-teman saya ya, bisa dibilang ya. Teman-temanmu yang main instrumen instrumen dan jauh lebih dulu daripada aku, melihat aku progresnya cukup cepat gitu. Ya karena aku cukup memiliki porsi untuk latihan dibandingkan main doang. Karena kamu aware, ada bedanya. Betul. Main dan latihan itu adalah hal yang berbeda gitu. Betul, Mas. Latihan atau belajar, dan saya pernah membaca tapi belum tahu apakah ini riset beneran atau enggak, tapi cuma sebatas tulisan populer tapi cukup masuk akal gitu, Mas. Gimana? Tulisan itu gimana? Terkait dengan latihan ya. Kenapa orang itu jarang latihan, jarang mempelajari konsep baru. Iya. Jadi respon yang ditimbulkan dari belajar itu sama halnya dengan kita merasakan rasa sakit. Jadi responnya cenderung kita menghindar gitu. Kalau kita sakit kan cenderung menghindar ya, kan. benar. Kita mempersepsikan latihan itu sebagai bahaya juga. Belajar sebagai bahaya. Jadi kita cenderung menghindar juga. Itu yang buat sulit belajar ya. Ini menurutku berhubungan banget sama Golden Age itu, Noel. Gimana, Mas? Karena gini, dalam konsep Golden Age kan itu konsep di mana umur-umur segitu umur-umurnya eksplorasi. Betul. Umur-umurnya eksplorasi artinya umurnya belajar mengetahui hal baru. Betul. Dan ketika dimasukin misalnya musik ya artinya dia belajar musik, dia tidak memainkan musik dulu tapi dia belajar musik. Dengan belajar ya artinya dia tambah banyak eksplorasi, explore hingga mungkin keterusan. Jadi dia sangat hebat sangat ahli dalam memainkan alat musik. Menurutku itu kenapa ya konsep Golden Age itu sangat diperlukan gitu. Itu kenapa kamu bilang tadi figur-figur tokoh-tokoh yang kamu sukai memulainya dari kecil. Betul sekali, Mas ya. Faktor lingkungan itu sangat berpengaruh juga, Mas. Ya, kebetulan kalau sama seperti yang Mas Ezra bilang tadi, rata-rata figur musik itu juga tumbuh dan berkembang di lingkungan yang suka musik. Ya, keluarga yang suka musik. Contohnya kalau Mas tahu Jacob Collier? Enggak. Jacob Collier itu bisa dibilang apa ya? Leading figure dari musik. Di usianya yang baru 25 tahun pun dia fondasi teori musiknya sangat kuat, dan bahkan diberi orang-orang musisi akademisi berarti yang Isi dan lain-lain, Berkeley itu pada respect sama dia. Dia udah menang Grammy beberapa kali. Ya itu polanya sama, dia mulai main musik itu di usia sangat muda, dan orang tuanya itu juga musisi elit gitu. Pola-pola seperti itu gitu, Mas. Nurun. Nah, sementara kamu, keluargamu gimana? Keluarga saya biasa-biasa saja terhadap musik ya. Iya. Suka nyanyi, tapi kan nyanyi tidak ada sangkut pautnya dengan instrumen ya. Iya, benar. Mungkin itu masih berkaitan tapi tidak secara langsung. Dalam musiknya iya, tapi kan dalam teknisnya kan pasti beda banget. Betul sekali, Mas. Belajar nyanyi dengan belajar piano itu hal yang berbeda. Ya, tapi alhamdulillahnya orang tua saya sangat support sih dengan keputusan saya untuk mencoba memulai main musik. Dulu sempat les juga tapi berhenti. Tapi les piano? Sempat. Ya, sekarang selebihnya otodidak. Cara otodidakmu itu gimana? Nonton YouTube, video? YouTube? Nonton YouTube gitu, baca sebuah artikel yang intinya ya, Mas, kalau otodidak itu tantangan terbesarnya adalah dealing with uncertainty. Jadi kita kan berhadapan kepada sesuatu yang tidak pasti. Kalau les kan udah ada jalurnya, udah ada kurikulum. Sementara kalau belajar musik itu kan kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu gitu. Itu adalah hal yang sangat susah. Awal belajar musik itu saya bingung, yang harus saya pelajari itu mana dulu. Apakah chordnya, atau tangga nadanya, atau melodinya, atau ritme, atau tempo dan lain-lain. Tidak ada yang kasih tahu kamu. Tidak ada yang kasih tahu, Mas ya. Sampai pada saat dimana saya itu nonton sebuah video
tentang tidak melulu tentang musik tapi tentang self taught gitu. Belajar secara mandiri ya. Smart, tahu nggak Mas? Smart, specific, measurable dan lain-lain. Tahu, iya, kepanjangannya itu. Kurang lebih itu. Emang ketika kita belajar sesuatu dan mandiri itu tujuannya harus spesifik juga, harus dapat diukur, harus yang lain-lainnya itulah Mas. Jadi harus ada target secara pastinya. Oke. Dan artinya kalau kamu sering nonton YouTube, ada channel-channel yang kamu subscribe gitu kan? Ya, ada sih Mas. Ada beberapa. Iya, channelnya sendiri saya lupa. Saya takut ditanyain. Enggak, tapi gini. Kamu nonton video itu, kamu nonton cara mainnya, tutorialnya atau teorinya? Saya lebih seneng dengerin teori sih Mas. Namanya gitu. Teori, ya bercabang lah dari kenapa dulu, pertanyaan kenapa menuju ke bagaimana. Jadi teorinya dulu, lanjut ke cara mainnya kayak gimana gitu. Oh ya, saya juga tidak melulu nonton video YouTube ya. Saya juga beli les berbayar online tapi video course yang mana itu kurikulumnya juga tidak runtut-runtut banget tapi lebih mengarah gitu. Jadi cukup terbantu dengan kursus berbayar itu juga. Pesan saya buat teman-teman pendengar, kalau mau belajar sesuatu jangan takut untuk invest duit. Karena apa ya, skill itu kan juga investasi yang bagus masa yang mendatang ya Mas. Ya sekali-sekali jangan yang gratisan lah ya. Betul. karena di beberapa tempat dengan berbayar itu kita bisa dapat selebih tuh loh. Betul. Kita bisa dapat lebih daripada yang gratisan. Ya sebenarnya YouTube pun dipikir-pikir itu nggak gratis kan, kita harus beli kuota. Betul sekali. Nyocok-nyocokinnya ada gitu sih Mas. Oke, selama 2-3 tahun kamu belajar piano ini, kamu pernah perform nggak? Pernah. Di mana? Aku lupa, mall tapi. Mall. Jadi waktu les. Iya. Waktu les itu kebetulan waktu ujian gitu saya peringkat 1. Dari kurang lebih 30-an siswa jadinya. Self esteemnya meningkat, kepercayaan diri juga meningkat. Ditawari oleh instruktur saya, kamu mau tampil nggak? Wah, sepertinya mampu saja. Ya akhirnya tampil di salah satu mall bebarengan dengan teman-teman peserta les yang lain gitu. Tapi sewajarnya penampilan pertama ya, ketika saya lihat videonya lagi sangat menjijikan. Kenapa saya berani tampil waktu itu? Anda mejet masih salah-salah gitu ya Mas ya. Penampilan pertama kan bisa kayak gitu ya gitu. Itu zaman saya masih aliran klasik. Akhirnya bosen dan yang akhirnya pindah ke jazz gini ya. Kamu bilang itu performa pertama. Emang ada yang selanjutnya? Selanjutnya lebih ke sih Mas. Kalau ibadah, ngiringin. Gitu. Iya gitu. Jauh lebih mending. Jauh lebih mending. Tapi yang kamu perform di tempat ibadah ini rutin? Enggak. Dulu cuman kebetulan ada slot kosong saja. Dan saya emang pengen nyobain, pengen ngerasain dan akhirnya ngisi lah gitu. Tapi emang pressure-nya juga jauh lebih beda karena kalau ngiringin kan artinya yang dominan itu adalah vokal. Sementara kalau yang dulu kan saya resital ya. Resital itu gimana resital? Ya saya main solo dan audiensnya memperhatikan permainan saya gitu. Makanya pressure-nya sangat tinggi sekali. Getaran mual-mual, muntah-muntah. Tapi ada keinginan untuk perform yang beneran perform kan? Yang benar-benar kamu dilihat di panggung gitu. Sejauh ini saya menikmati bermusik untuk diri sendiri sih Mas. Belum ada niatan buat perform lagi. Tapi goal saya ke depan lebih sering mengupload sesuatu di sosial media lah. Gitu. Mungkin Instagram. Buktinya saya ngupload sekali diundang di podcast ini. Sepertinya saya memang harus banyak upload biar nanti job-job lainnya juga mendatang gitu. Janji ya? Jangan itu lah Mas. Nanti setahun lagi balik lagi ke podcast ini. Kita lihat perbedaannya apa nih. Progresnya apa? Betul. Kayak evaluasi aja. Kamu bilang tadi pengen ngepost di Instagram, gak ada kepengen buat channel khusus di YouTube?
belum ada rencana ke situ sih mas. Jujur aja, saya kira kalau mau ngupload sesuatu pun durasinya tidak lebih dari 2 menit. Yang mana Instagram maupun TikTok itu adalah saya rasa platform yang paling tepat nggak sih? Dan apa ya, kalau orientasinya ditonton pun ketika saya unggah di YouTube tidak bakal ada yang melihat. Sementara kalau di Instagram kan starting point-nya saya udah punya teman-teman followers ya. Jadi engagement-nya saya kira lebih tinggi. Tapi yang perlu dikatakan tujuan saya mengupload orientasinya apa ya? Orientasi utamanya bukan untuk dilihat orang sih. Bukan untuk view. Bukan untuk view, lebih ke monitor. Monitor gimana? Ya monitoring aja biar setahun ke depan saya lihat wah ternyata setahun yang lalu saya cupu ya gitu. Oh ternyata 2 tahun lalu saya sama saja nggak nambah-nambah nih nge-stuck gitu. Iya. Stuck kayak gitu. Nah kamu ada keinginan untuk ngeband nggak atau gabung sama pemain yang lain? Sejauh ini belum ada sih mas, tapi kalau diajak-ajak juga sudah ada. Alasannya kenapa ya itu mas, saya 3 tahun main piano itu apa ya, bisa dibilang 2,5 tahun atau 2 tahun itu main-main, sementara setahun itu baru mengalokasikan waktu buat latihan, mempelajari konsep-konsep baru gitu. Makanya apa ya, merasa belum siap dan belum pede juga kalau harus main dengan orang lain gitu. Kebetulan kemarin yang ngajakin saya untuk bermusik itu adalah salah satu figur di band di UGM gitu. Jadinya saya merasa terpressure, jadinya nggak dulu. Lumayan udah jago sekali, saya minder ya gitu. Tapi ini kamu emang mau fokusnya di piano aja atau ada instrumen lain? Piano aja ya? Gimana mas, yang appealing, yang menarik di musik buat saya itu adalah kompleksitas harmoni. Jadi kalau ada chord yang kompleks banget, biasanya chord itu kan kalau di musik-musik pop cuma terdiri dari 3 nada, misalnya do, mi, sol, itu kan sangat-sangat simpel. Sementara kalau jazz itu kombinasi dari ratusan nada, yang enggak ratusan banget, tapi intinya jauh lebih kompleks dari itu ya. Itu yang bikin saya senang. Nah, biasanya harmoni yang bersifat kompleks itu seringkali saya temukan di permainan piano solo. Makanya saya lebih fokus ke piano solo. Belum ada niatan. Dan ketika dengerin lagu, saya lebih suka dengerin lagu instrumental daripada yang ada vokalnya mas. Nah itu kenapa juga. Tapi ya perjalanan saya masih jauh untuk ke situ. Saya masih menemukan beberapa kesulitan dalam berlatih piano juga. Contoh kesulitannya seperti apa? Yaitu yang pertama konsistensi mas. Konsistensi ya. Terlebih lagi di usia dewasa ini kan salah satu kendalanya adalah kegiatan saya tidak cuma main piano gitu ya mas ya. Benar. Jadi memang harus secara spesifik mengalokasikan waktu gitu kan. Dan seringkali selama 2 minggu ini dan alhamdulillahnya sudah berjalan lancar ya, saya baru berusaha untuk membangun sebuah kebiasaan habit yang teratur gitu loh mas, dimana pada hari ini saya harus mengalokasikan 1 jam untuk latihan piano gitu. Intinya daily habit gitulah, bangun jam 8 dan lain-lain ya, berusaha untuk membuat hidup lebih teratur, tapi itu kan susah banget ya mas ya, susah banget ya. Gitulah mas kesulitannya yang terutama itu manajemen waktu dan motivasi untuk latihan. Karena kamu juga otodidak gitu. Betul, ya, kayak nggak ada. Ayo kamu jam segini harus datang ke sini dari jam segini. Jadi itu yang ngebuat agak sulit ya. Kecuali kan kamu udah bergabung tempat les-lesan itu mungkin mau nggak mau, mungkin dalam tanda kutip akan terpaksa harus ke sana gitu loh. Iya, istilah kerennya kan ya mas, saya cuma berpegang teguh sama motivasi internal gitu. Mana itu susah banget ya. Kalau ada gurunya, ada yang marahin itu kan motivasi eksternal, yang mana itu efektif ya. Mungkin kalau teman-teman pendengar biasanya produktivitas meningkat ketika ada deadline gitu. Sementara kalau saya kan otodidak, tidak ada seperti itunya. Iya benar. Dan kalau misalnya kamu juga main sama teman-teman, apalagi teman-teman yang tidak terlalu mengerti musik, kayak bagus udah gitu doang kan. Betul sekali mas, betul. Beda sama yang ahli, wah ini kurang nih, kurang bagus, ini pencetnya masih salah. Benar juga, itu mungkin salah satu kendala ya mas, tidak ada yang evaluasi. Iya sih. Tidak ada figur ya, aku nggak punya figur mungkin ya. Padahal itu penting sekali ya mas ya. Ya itu. Tapi kalau terkait dengan habit, dengan kebiasaan
alhamdulillah sudah cerita juga ya tadi udah lebih terbangun juga. Sempat membaca beberapa buku dan jurnal yang ternyata juga membantu saya dalam merancang habit ini. Tapi kayaknya aku punya ide deh untuk soal evaluasi. Kamu belajar sendiri, kamu upload ke media sosial, ya lihatin aja komennya. Oh iya itu bagus. Tapi malu ya mas saya. Iya gimana ya? Ya, itu salah satu caranya. Iya. Salah satu caranya. Misalnya mungkin ada komen yang aku kurang tahu sih kalau netizen Indonesia itu akan suka-suka aja atau ada yang kritis. Iya. Aku kurang tahu kalau itu. Tapi itu kan bisa menjadi salah satu cara. Betul ya mas ya. Itu mungkin yang akan menjadi salah satu alasan kenapa saya bakal sering upload gitu. Nah, Tolong iya. jangan bully saya mas. Enggak lah. Tak like kok, tak like terus. Saya merasa terbebani ini. Terbebani. Topik utama yang musik tapi padahal saya amatir sekali. Gak apa-apa ya mas. Loh, figur-figur pun dulu kan amatiran juga. Tapi kan mereka waktu amatir nggak ngisi podcast. Saya amatir ngisi podcast. Sok tahu. Oh, artinya lebih duluan kamu dong. Ngomong dulu ngerti kagak. Aduh. Begitulah mas. Apa ya, mau sharing sih aku latihan ya. Jadi, Iya, tentang latihan musik. Tentang latihan apa ya mas, belakangan ini saya latihannya lebih konsisten karena membaca sebuah jurnal ya, artikel gitu. Ada yang ada sebuah penelitian gitu kan yang topiknya itu tentang kebiasaan juga. Jadi apa sih yang membuat orang itu stick sama kebiasaannya, lebih bisa menjalani kebiasaan secara konsisten gitu. Jadi ini waduh nggak apa-apa ini mas. Nggak apa-apa, cerita aja. Ini penelitian desainnya itu eksperimental ya mas. Eksperimental. Iya. Berarti ada dua kelompok ya, kontrol sama kelompok eksperimen. Iya. Di mana kelompok eksperimennya itu ada satu, sementara kelompok kontrolnya ada satu, kelompok eksperimentalnya itu ada dua. Kelompok ini kebiasaan yang mau coba dibangun adalah kebiasaan berolahraga. Kelompok kontrolnya diminta sama peneliti untuk mencatat setiap kali mereka berolahraga gitu. Yang kedua, kelompok eksperimen yang pertama itu dikasih benefit dari olahraga. Jadinya dikasih olahraga itu bisa menghindarkan dari penyakit ini itu gitu. Dan yang kedua adalah sama dengan kelompok kontrol, disuruh mencatat ketika dia itu berolahraga. Nah, maksud yang membedakan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimental adalah kelompok eksperimental semacam diberi motivasi gitu loh. Ketika tahu benefit dari olahraga, otomatis kan motivasinya lebih tinggi. Sementara untuk kelompok eksperimental yang kedua itu sama kayak kelompok eksperimental pertama, yang membedakan adalah dia disuruh membuat semacam to-do list. Dalam 1 minggu ini kamu mau berolahraga di hari apa gitu. Jadinya ada spesifik, sementara kalau dua kelompok yang lain itu terserah gitu. Ya itu. Ternyata di kelompok pertama dan kedua itu cuma 35% dari partisipan yang berolahraga pada minggu itu. Sementara yang disuruh buat to-do list ini 91% mereka olahraga semua. Jadi efek dari to-do list atau istilah yang digunakan pada penelitian ini kalau nggak salah intention implementation itu efeknya 2 kali lebih banyak kan. Nah itu pun saya terapkan gitu mas. Misalnya dalam 1 minggu ini saya targetin mau materi apa. Terus tiap malam juga saya catat ini besok itu saya latihan jam segini. Itu juga terlaksana mas, jadi terbantu sekali. Mungkin Mas Ezra kayaknya saya lihat di HP juga ada to-do list. Harus, karena itu kerjaanku dan gak boleh lupa. Tapi sangat membantu nggak sih? Iya benar sangat. Bahkan bukan pekerjaan aja sih, aku suka buat to-do list itu misalnya ya karena aku anak kos, jadi misalnya sabun, sampo, odol. Jadi kadang-kadang kalau aku nggak aku catat, aku lupa terus. Betul. Terus pas mandi, aduh odolnya habis. Gitu. Jadi pas to-do list atau buka HP, oh ya beli odol. Jadi saat itu lah langsung beli gitu. Jadi yang membedakan sebelum saya menerapkan to-do list ini, saya latihan itu bergantung sama motivasi mas. Jadi kalau motivasi tinggi baru latihan. Kalau nggak ada motivasi ya udah tidur aja. Mut-mutan nggak sih itu? Iya, padahal motivasi itu kan fluktuatif dan cenderung tidak ada kan. Maka dari itu jangan mengandalkan motivasi untuk melakukan sesuatu, tapi lebih ke disiplin dan dorongan gitu sih mas yang aku dapatkan selama 2 minggu ini. Doakan saya agar konsisten ya mas ya. Siap, amin. Gitu mas. Semoga
Noel di sini semakin lancar Amin. ininya, pianonya, semakin bisa main piano dalam aliran jazz. Amin. Jadi terkenal nanti postingannya bagus-bagus di media sosial. Ya. Jadi kan sebelum kamu terkenal kamu di podcastku dulu. Tinggal nunggu yang naik mana dulu ya. Iya. Kalau masnya naik undang saya lagi ya. Oh ya pasti. Kamu naik ya tak undang lagi. Iya. Oke. Mungkin begitu saja podcast kali ini. Kalau dilanjutin kasihan yang dengerin. Ini bisa 2 jam kali ini. Jadi sampai sini aja. Kalau ada waktu lagi nanti akan saya undang lagi Noel. Ya, siap, Kita Mas. akan bahas-bahas hal yang lebih menarik lagi Betul. dan lebih dalam lagi tentang musik, apalagi tentang piano ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.